Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saudaraku yang dimuliakan Allah, saya doakan Bapak Ibu semuanya, saudaraku semuanya yang nonton video ini, Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah merahmati kita, keluarga kita, dan Allah berikan kemuliaan, kejayaan, ketinggian, kekayaan, keberkahan, kesehatan, hidup bergelimangan harta, penuh berkah. Allah jadikan kita orang yang kaya raya, dermawan. Yang sempit Allah lapangkan dengan segera, yang punya amanah banyak Allah lunaskan, Allah ganti amanahnya dengan amanah yang baik-baik. Yang belum punya anak Allah beri anak, yang belum punya rumah Allah beri rumah, yang belum punya mobil Allah beri mobil dengan segera. Yang belum punya jodoh Allah temukan jodoh yang terbaik. Yang sakit Allah sehatkan dengan ajaib. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, senjata orang mukmin ialah doa. Maka saya doakan Bapak Ibu semuanya mulia, jaya, aman, bahagia, jadi orang yang kaya raya, dermawan. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hakikatnya doa, kapan sih doa kita dikabulkan? Gitu. Banyak loh yang bilang, Ustadz saya sudah tahajud, saya sudah duha, saya sudah sedekah, saya sudah sholawat, tapi sampai sekarang doa saya belum kabul-kabul, bahkan semakin susah. Nah gitu. Padahal Allah sudah berfirman di surat Ghafir, surat 40 ayat 60. Apa kata Allah? Berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan bagimu. Ud'uni astajib lakum. Apa kata Allah? Pasti aku kabulkan. Gitu kata Allah. Lalu di surat Al-Baqarah ayat 186, apabila mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, katakanlah aku dekat, aku kabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Allah nggak bilang orang yang beriman, orang yang bertakwa, enggak. Semua orang yang berdoa kepadaku pasti aku kabulkan. Bukankah dia Allah yang memperkenankan doa orang yang sedang kesulitan apabila ia berdoa kepadanya? Surat An-Naml ayat 62 gitu. Jadi intinya Bapak Ibu, lalu diperkuat lagi dengan firman Allah dalam hadis qudsi. Aku berserta hambaku, aku bersama hambaku jika ia berdoa kepadaku. Begitu. Aku menurut prasangka hambaku. Gitu. Aku menurut prasangka hambaku. Prasangka itu apa sih ya? Ucapan kita, pikiran kita, perasaan kita, Bapak Ibu. Jadi Allah udah bilang begitu. Kalau Allah udah bilang begitu, jangan sekali-kali bilang doa saya belum kabulkan. Halo Bapak Ibu, setiap doa pasti dikabulkan. Lalu doa yang mana? Begitu. Jadi ada hukum yang disebut dengan hukum law of projection. Law of projection itu apa sih? Ada proyektor, ada layar. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita prasangkakan, itulah proyeksi Bapak Ibu. Maka di layar akan sama gitu. Jadi kalau kita mengetik di komputer, saya senang, di layar komputer senang, saya senang. Saya sukses, di layar saya sukses. Saya bahagia, di layar saya bahagia. Saya punya usaha besar, laris, banyak gitu, udah punya rumah, udah punya mobil, udah punya apa yang Bapak Ibu inginkan, maka di sini sama Bapak Ibu. Tapi kenapa kok doanya belum dikabulkan? Karena ucapan Bapak Ibu sendiri, pikiran Bapak Ibu sendiri setiap harinya belum dikabul-kabulkan. Ya di sini tulisannya belum dikabulkan. Susah, terpuruk, hancur, banyak utang, banyak masalah. Di sini ya itu terus yang jadi. Jadi seperti itu, bukannya meningkat malah seperti itu terus gelombangnya. Maka levelnya ditingkatkan, jangan masuk ke gelombang ini. Gelombang A itu ya sesuatu yang negatif-negatif, gelombang B yang baik-baik. Jadi kalau mau langsung kabul saat itu, gimana caranya? Ini saya ada kisah jamaah yang luar biasa. Hutangnya berapa Bapak? 700 juta Ustadz. Ini udah mau mentok, udah mau di penjara Ustadz. Udah, aduh, rumah mau disita. Cuman dua pilihan, kalau nggak disita rumahnya ya penjara gitu kan. Wow, keren, dasar gitu kan. Loh kok gitu sih Ustadz? Ya selama ini Bapak ngomongnya begitu terus. Ya makanya saya jelasin dengan hukum law of projection. Doa itu langsung dikabulkan Bapak. Doa itu langsung dikabulkan detik itu juga. Ketika kita udah, ya Allah aku pengen banget punya mobil sih, pengen mobil. Lalu kita sholat tahajud, lalu kita sedekah, lalu kita sholawat. Saat itu udah dikabulkan. Ya Allah mobil itu langsung dikabulkan Bapak Ibu. Di surat surat Qaf itu jelas banget ayat 18. Ada malaikat yang mencatat amal. Ucapan kita dicatat naik, dicatat, ada yang di sebelah kanan, sebelah kiri, nyatat amal kebaikan dan keburukan langsung dicatat dan kirim
ke Allah. Jadi intinya saat itu juga kita ngomong, saat itu juga langsung dicatat. Saat itu kita ngomong, saat itu juga dicatat. Jadi ucapan kita itu adalah doa yang sesungguhnya. Ucapan yang setiap hari itu adalah doa sesungguhnya. Pikiran kita setiap hari adalah doa yang sesungguhnya. Lalu apa yang terjadi dengan Bapak yang punya amanah 700 juta ini? Coba Bapak, udah paham kan? Iya, jadi Bapak sekarang tugasnya supaya pikiran Bapak tenang, gak galau, zikirkanlah. Lunas amanah, lunas amanah, lunas amanah, lunas amanah, lunas amanah. Jadi di layar apa? Amanahnya lunas Ustadz. Ya udah, zikirkan itu. Ustadz, kalau semakin saya banyak menzikirkan, semakin cepat gitu. Karena saya dulu begitu juga. Ketika saya Beb, Ustadz, kalau kan itu kan ucapan yang diulang-ulang itu akan terjadi ya Beb ya, ya Ustadz. Iya, begitu ya Pak. Iya. Jadi kalau saya bilang gini, aku sudah punya rumah. Alhamdulillah, nama saya sebutkan. Alhamdulillah, aku An Alfariji sudah punya rumah, sudah punya mobil. Apakah itu langsung naik Pak? Ya Pak Ustadz, langsung naik saat itu. Kalau saya banyakin semakin cepat gitu. Oh gitu, makanya jikir-jikir ilmu makna rezeki itu senang, bahagia, tenang, yakin. Jadi apa yang kamu inginkan? Rumah. Maka energi itu akan naik. Dan apa yang kita ucapkan di proyektor itu, proyektor diketik, ya di sini sama di layar. Rumah, ya di sini rumah. Begitu kita ngomong, aku sudah punya rumah besar, maka di layar akan terjadi. Itulah proyeksi dan itu berproses. Tawaf itu, ucapan itu, energi itu nggak bisa dihapus, hanya bisa diciptakan dan langsung berputar dan akan jadi dalam layar kehidupan kita Bapak Ibu. Jadi untuk Anda yang ingin punya rumah, yang ingin punya mobil, yang ingin amanahnya lunas dan segera, zikirkan. Contoh, yang mau punya rumah gitu, Alhamdulillah aku sudah punya rumah. Alhamdulillah dengan ridho Allah aku sudah punya rumah. Di mana yang Bapak Ibu inginkan, foto lalu diproyeksikan di gambar itu di HP misalnya. Ibu yang ingin rumah, aku pengen rumah itu gitu kan, dipoto lalu ditempel ke dinding rumah ibu ataupun di kamar, lalu disebut terus, itu adalah rumahnya, aku sudah punya rumah, aku sudah punya rumah. Pikirkan rumah itu, bayangkan, pikirkan seperti menghayal gitu. Lalu yang ingin mobil apa, tinggal ambil gambarnya lalu lihat tiap hari dan proyeksikan, aku sudah punya mobil Innova, aku sudah punya mobil Innova, aku sudah punya mobil Innova. Bayangkan, pikirkan, visualisasikan, dan itu akan terjadi Bapak Ibu, 100% terjadi Bapak Ibu. Lalu yang ingin punya apa lagi? Uang banyak, penghasilannya besar, tokonya laris besar, sebutkan Bapak Ibu, sebanyak-banyaknya Ustadz. Iya, sambil kita sholawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Aku sudah punya uang 1 miliar, aku sudah punya uang 1 miliar, aku sudah punya uang 1 miliar. Pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan, karena Allah udah berfirman. Apa firman Allah di surat Al-Jariyat ayat 22 dan 23? Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan gitu. Itu kata Allah. Kan Allah udah berfirman juga dalam hadis qudsi, aku menurut prasangka hambaku gitu. Prasangka itu ketika kita mikirnya A ya dapatnya A. Ketika kita mikirnya B dapatnya B. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita prasangkakan, itu akan terjadi dalam layar kehidupan kita. Maka berpikir yang positif, ngomong yang positif, berprasangka yang positif. Pengen uang 1 miliar, sebut, aku sudah punya uang 1 miliar, aku sudah punya uang 1 miliar gitu. Pengen rumah, aku sudah punya rumah, aku sudah punya rumah besar, aku sudah punya rumah besar, aku sudah punya rumah besar. Pengen mobil, ya aku sudah punya mobil Pajero. Sebutkan Bapak Ibu, itu akan terjadi. Yang sedang sakit, kenapa sakitnya nggak sembuh-sembuh? Karena setiap hari diomongkan, ngeluh, kesana sini ngomong sakit, pikirnya sakit. Aku punya penyakit ini, aku punya penyakit ini. Coba sih ngomongnya, aku sudah sehat. Kalau ditanya orang, gimana kabarnya? Alhamdulillah aku sehat, berkah gitu. Alhamdulillah aku sehat, berkah gitu terus. Aku sudah sehat, Sakit apapun akan sembuh karena dalam tubuh kita itu ada atom, ada ion, ada molekul, dan yang terkecil ialah energi. Dan energi itulah memiliki kekuatan yang dahsyat. Kekuatan yang dahsyat itu nggak bisa dilihat, nggak bisa didengar. Seperti sinyal HP ada di diri kita, cuman kita nggak bisa melihat. Tugas kita hanya menangkap gambar itu lalu proyeksikan, maka terjadi dalam layar kehidupan Anda. Sebutkan terus, aku sudah kaya raya, aku sudah sukses, aku sudah bahagia, sudah sehat, aku sudah kaya raya, aku sudah sukses, aku sudah sehat. Maka itu akan terjadi. Doa langsung dikabulkan. Detik itu juga kuncinya yakin, tergantung omongan kita, pikiran kita, perasaan kita. Itulah doa kita yang sesungguhnya. Semangat.